Sebelum lanjut ke video, tulis di kolom komentar sekarang juga. Berikan doa dan dukungan kalian untuk timnas Indonesia agar bisa membawa pulang Piala AFF tahun ini. Sintayong optimistis, timnas Indonesia kalahkan Thailand. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sangat optimistis skuad Garuda mampu mengalahkan Thailand pada final pertama Piala AFF 2020 di National Stadium pada Rabu 29 Desember 2021, atau tepatnya malam ini. Laga final Piala AFF 2020 akan dimainkan dalam dua leg. Leg pertama pada tanggal 29 Desember 2021 dan leg kedua pada tanggal 1 Januari 2022. Kita tahu Thailand dan Vietnam menjadi tim terkuat Asia Tenggara saat ini. Thailand di atas kita sebenarnya, tetapi pasti ada cara bagaimana mengalahkannya, ujar Sintayong seusai latihan di lapangan Geylang, Singapura. Fokus kita saat ini pemulihan kondisi fisik para pemain. Kedua, bagaimana kita akan menghadapi permainan lawan yang baik. Bagaimana kita bertahan dan open play juga untuk melawan Thailand tanpa pelatih asal Korea Selatan itu. Untuk itu Sintayong meminta masyarakat tanah air terus mendukung timnas Indonesia hingga menjadi juara Piala AFF 2020. Seluruh pemain kerja keras di sini. Saya ingin supporter terus mendukung, bahkan dengan energi lebih. Saya merasa pemain pasti merasakan dukungan para supporter di sini, tambahnya. Ketum PSSI berencana masuk ruang ganti timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan berniat masuk ke ruang ganti timnas Indonesia sebelum laga leg kedua final Piala AFF 2020 kontra Thailand. Rencana itu disampaikan Muhammad Iryawan ketika menghubungi dua kapten timnas Indonesia, yakni Evan Dimas Darmono dan Asnawi Mangko Alam, lewat sambungan video call. Momen percakapan ketiganya diunggah Muhammad Iryawan sendiri ke channel YouTube pribadinya pada Selasa 27 Desember 2021. Di tengah percakapan, Asnawi Mangko Alam dan Evan Dimas Darmono sempat bertanya rencana kedatangan Muhammad Iryawan ke Singapura. Mendapat pertanyaan seperti itu, Muhammad Iryawan mengaku akan berangkat ke Singapura pada Jumat 31 Desember 2021 atau satu hari menjelang final leg kedua Piala AFF 2020. Muhammad Iryawan juga menyampaikan rencana untuk masuk ke ruang ganti pemain timnas Indonesia sebelum pertandingan. Saya tanggal 31 ke sana, Singapura, kata Muhammad Iryawan kepada Asnawi Mangko Alam dan Evan Dimas. Saya usahakan bisa turun ke tempat ganti pakaian atau ruang ganti. Saya lagi izin ke AFF, tutur Muhammad Iryawan menambahkan. Di akhir percakapan, Muhammad Iryawan juga berpesan ke Evan Dimas Darmono dan Asnawi Mangko Alam agar timnas Indonesia tidak terlalu sering melakukan pelanggaran di area berbahaya. Tidak hanya itu, Muhammad Iryawan juga menyampaikan rencana pertemuan dengan Presiden Joko Widodo untuk membicarakan timnas Indonesia. Egy Maulana Fikri starter dan timnas Indonesia berpotensi kehilangan dua pemain. Egy Maulana Fikri diprediksi menjadi starter saat timnas Indonesia menghadapi Thailand di leg pertama Piala AFF 2020. Indikasi itu terlihat ketika Egy Maulana Fikri hadir di sesi konferensi pers jelang laga timnas Indonesia versus Thailand siang tadi. Sekedar informasi, pemain yang mendampingi Sintayong di sesi konferensi pers biasanya dimainkan sejak awal laga. Terakhir ada nama Ramai Ramakik. Lantas, bermain di posisi mana Egy nantinya? Pemain milik FK Senika ini diprediksi mengisi posisi ujung tombak dalam pola 5-4-1 racikan Sintayong. Ya, benar, memang posisi utama Egy Maulana Fikri adalah seorang winger. Namun sangat disayangkan jika Sintayong harus mengorbankan dua winger lincah timnas Indonesia, yakni Witan Sulaiman dan Irfan Jaya. Kebetulan timnas Indonesia tidak benar-benar memiliki penyerang jempolan di Piala AFF 2020. Karena itu, tidak ada salahnya Sintayong mengandalkan Egy Maulana Fikri di posisi tersebut. Namun sayangnya, kabar bahagia di atas dibarengi hal tidak mengenakan. Timnas Indonesia sudah dipastikan tidak diperkuat sang fullback kiri andalan, yakni Pratama Arhan, karena harus menjalani akumulasi kartu kuning. Satu lagi, timnas Indonesia juga berpotensi tidak diperkuat sang gelandang bertahan andalan Rahmat Irianto. Pemain milik Persebaya Surabaya ini mengalami cedera ringan dan ditarik keluar di menit ke-94 saat timnas Indonesia menang 4-2 atas Singapura. Selain Rahmat Irianto yang cedera ringan dan Arhan mendapatkan akumulasi kartu, kondisi seluruh pemain dalam keadaan baik, kata Sintayong mengutip dari laman resmi PSSI. Hotman Paris siapkan bonus 1 miliar untuk timnas Indonesia. Untuk menambah semangat skuad Garuda, Hotman Paris Hutapea melalui Holy Wings telah menyiapkan bonus senilai 1 miliar
jika timnas Indonesia berhasil menjuarai Piala AFF 2020. Seperti yang diketahui, Hotman adalah salah satu pemegang saham dari perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage tersebut. Karena tahu juara sudah di depan mata, Holywings bersama Hotman lantas menyiapkan bonus untuk mengapresiasi kinerja skuad asuhan Sintayong tersebut. Dalam rangka mendukung timnas Indonesia di kejuaraan AFF 2020, kami Holywings Indonesia akan menyumbangkan hadiah sebesar 1 miliar kepada timnas Indonesia bila berhasil membawa pulang piala kejuaraan AFF 2020. Bunyi keterangan Holywings yang diupload Hotman Paris di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial. Hotman dan Holywings tidak lupa meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung perjuangan skuad Garuda. Semuanya tentu agar bisa mengharumkan nama bangsa, terutama di level Asia Tenggara. Mari bersama kita doakan dan dukung timnas Indonesia dalam membawa harum nama Indonesia di final Piala AFF 2020. Tambah keterangan dari surat terbuka Holywings tersebut. Menarik tentunya dengan langkah yang diambil oleh Hotman Paris. Namun ia bukanlah satu-satunya pengusaha yang menjanjikan bonus kepada timnas Indonesia. Sebelumnya Gilang Widya Pramana sudah memberikan bonus sebesar 500 juta kepada timnas Indonesia. Presiden Arema FC itu bahkan menjanjikan hadiah yang lebih besar andai skuad Garuda mampu menghajar Thailand di final dan menjuarai Piala AFF 2020. Dan itulah berita terbaru timnas Indonesia untuk hari ini. Saksikan terus update terbaru timnas Indonesia dari Anak Bola Story. Dan jangan lupa berikan doa dan dukungan kalian sekarang juga di kolom komentar agar timnas Indonesia bisa mengalahkan Thailand malam ini. Bravo timnas Indonesia.